Selamat siang, selamat siang untuk yang di Jakarta dan selamat sore untuk yang di wilayah Indonesia Timur. Siang, Terima kasih untuk teman-teman waktu hadirnya yang di hari libur ini, buat yang sedang bekerja ataupun yang sedang istirahat dan sedang berlibur bersama keluarga untuk menyempatkan waktunya di sesi kita melakukan bukan bukan untuk melakukan apa ya tanggung jawab tanggung jawab kita terhadap mata kuliah unit operasi kali ini, yang dimana kami dari kelompok satu beranggotakan berapa orang ini? 6 orang. Untuk perkenalannya nanti kita setiap mau menyampaikan materi, teman-teman perkenalan ya, nama lengkap sama NPM. Dan terima kasih juga buat Pak Robi sebagai dosen pengampu dari mata kuliah unit operasi ini. Kita bawakan materi yang bertema kajian prospek bisnis penyediaan servis air bersih, sistem sewa alat filtrasi RO ozon untuk perumahan. Kita langsung saja mulai. Oh, yang geser-geser slide ini Mbak Monik ya? betul. Oke. Mbak Monik nanti minta supportnya ya untuk kedepannya. Nanti kalau teman-teman minta geser slide, nanti Mbak Monik geser slide juga ya. Oke, siap. Oke, kita mulai saja ya dari materi yang pertama. Silakan eh, untuk dibawakan. Saya kasih waktu dan tempat dipersilakan. Silakan mainkan. Baik, yang pertama ada latar belakang. Dan latar belakang itu air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kehidupan manusia, terutama di kawasan perumahan dan padat penduduk. Menurut data dari Badan Statistik atau BPS dan Kementerian PUPR, kebutuhan air bersih per kapita di Indonesia diperkirakan mencapai 110 liter per hari. Namun ketersediaan layanan air bersih oleh PDAM itu secara nasional hanya terjangkau 70% untuk rumah tangga pada tahun 2023. Gantung pada sumber alternatif seperti mereka membuat sumur, sumur bor atau sumur gali atau air hujan yang mereka tampung dan belum tentu terjamin kualitasnya. Next, Mbak. Permasalahannya permasalahan air bersih di masyarakat yang pertama kualitas air dari PDAM yang ternyata mengandung zat kimia berlebih seperti klorin yang bisa menyebabkan iritasi atau gangguan kesehatan jika dikonsumsi terus-menerus. Terus sistem perpipaan yang tua juga dan sering bocor memungkinkan masuknya kotoran atau bakteri dan limbah ke dalam aliran air bersih. Selain itu, gangguan kualitas sering terjadi saat distribusi, yang distribusinya itu tidak merata atau bahkan tekanan air yang rendah, yang meningkatkan risiko kontaminasi atau flow. Yang selanjutnya ada kualitas air dari sumur. Banyak sumur di pemukiman yang padat sudah tercemar oleh limbah domestik seperti air cucian atau buangan air dapur. Kedekatan dengan septic tank juga menjadi penyebab pencemaran mikrobiologis terhadap air sumur, itu termasuk dalam bakteri E. coli ya. Terus penggunaan bahan kimia juga seperti deterjen, sabun, dan pestisida ikut mencemari air tanah yang menurunkan kualitas dari air sumur tersebut. Sumur yang dangkal juga sangat rentan terhadap pencemaran dari permukaan karena kurangnya lapisan filtrasi yang alami. Lalu selanjutnya ada risiko terhadap kesehatan dan lingkungan. Dampak yang terjadi bila terus berlangsung, yang pertama pencemaran air tanah menyebabkan kerusakan vegetasi di sekitar perumahan. Limbah rumah tangga yang mencemari sumber air berdampak negatif pada kebersihan dan kualitas air domestik. Yang ketiga, penggunaan air tanah secara berlebihan tanpa konservasi berpotensi menyebabkan penurunan muka air yang dapat merusak struktur bangunan dan infrastruktur di sekitarnya. Yang terakhir ada penurunan kualitas air tanah, memperburuk keberlanjutan sumber daya dalam jangka waktu yang sangat panjang. Untuk risiko kesehatannya, pertama, konsumsi air yang tidak layak dapat menyebabkan diare, disentri, dan infeksi saluran pencernaan bagi seseorang yang mengkonsumsinya. Yang kedua, ada kontaminasi mikrobiologis yang dapat memicu infeksi kulit dan penyakit kulit lainnya. Yang ketiga, anak-anak dan lansia lebih rentan terhadap dampak kesehatan dari air yang tercemar. Mungkin latar belakangnya disebutkan, Pak. Selanjutnya diserahkan kembali kepada Mr. Bu. Oke, terima kasih Mas Andrian ya. Materi yang sangat bagus sekali. Dan untuk penyampaiannya juga sangat mantap sekali ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Boleh Mbak Monik di slide, silakan. Oke, untuk selanjutnya saya Monica Ayu akan menjelaskan mengenai teknologi filtrasi menggunakan reverse osmosis atau yang disebut RO. Nah, untuk filtrasi tersebut cara kerjanya ini ada reverse osmosis menghilangkan kontaminan dari air melalui membran semi permeable.
Nah, air yang mengalir dari sisi yang lebih terkonsentrasi atau lebih banyak kontaminan dari membran RO ke sisi yang kurang terkonsentrasi atau lebih sedikit kontaminan untuk menyediakan air minum yang bersih. Terlihat dari gambar ya, di sini ada gambar yang di sebelah kiri itu di mana adanya tekanan dari air yang bersifat asin, lalu dia masuk ke membran menjadi air yang bersih gitu, fresh water. Jadi dari cara kerjanya mungkin bisa dilihat sama teman-teman di gambar tersebut, di mana jika ada tekanan yang terjadi dari air yang kontaminasi, dia akan bersih melewati membran-membran yang tersedia di filtrasi tersebut. Nah, untuk tahapan sistem RO-nya sendiri, di sini ada gambar ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga bisa membayangkan dari gambar tersebut, di mana ada tekanan yang ada di gambar ini yang di bawah. Itu nantinya tekanan air tersebut akan pindah melalui membran yang di sebelah, lalu akan menjadi pure water atau air yang bersih gitu. Nah, untuk membran RO-nya itu apa sih? Membran RO adalah titik fokus dari sistem osmosis balik, tetapi sistem RO juga mencakup jenis filtrasi lainnya. Nah, untuk sistem RO terdiri dari 3, 4, atau 5 tahap filtrasi. Setiap sistem air reverse osmosis mengandung filter, sedimen, dan filter karbon di samping membran RO. Untuk filter ini disebut pre-filter atau post-filter dan terdiri dari beberapa filter. Yang biasanya nih yang pertama ada filter sedimen. Di sini bertujuan untuk mengurangi partikel seperti kotoran, debu, dan karat. Lalu ada filter karbon yang bertujuan untuk mengurangi senyawa organik yang mudah menguap seperti klorin dan kontaminan lainnya. Yang ketiga ada membran RO. Nah, untuk membran RO sendiri itu berguna untuk menghilangkan hingga 98% dari total padatan terlarut atau yang kita sering sebut TDS. Lanjut untuk kelebihan dan kekurangannya, di sini ada untuk sistem RO tersendiri ya teman-teman. Ada kelebihannya itu yang pertama menghilangkan 98% padatan terlarut sehingga air lebih sehat untuk diminum. Yang kedua, adanya mengurangi zat kontaminan berbahaya yang terlarut seperti sodium dan bau pada air. Yang ketiga, lebih ramah lingkungan dan mudah dipasang serta perawatan yang mudah. Sedangkan untuk kekurangannya adanya potensi kebocoran, laju filtrasinya lambat, biaya awal dan biaya perawatan yang tinggi serta pH air yang asam. Untuk biaya operasional dan perawatan filtrasi RO ini ada beberapa biaya yang kami jabarkan teman-teman. Ada biaya operasional, biaya perawatan, dan mungkin biaya potensi lainnya untuk aktivitas filtrasi RO. Untuk biaya operasionalnya kita bagi menjadi tiga, yaitu adanya biaya listrik, di mana konsumsi daya pompa bertekanan tinggi dan peralatan listrik lainnya. Nah, untuk biaya air sendiri itu digunakan ya tiap hari. Biasanya itu digunakannya untuk biaya air baku dan air limbah. Yang ketiga, ada biaya bahan kimia digunakan untuk membersihkan anti kerak. Kenapa sih harus ada biaya bahan kimia? Karena dari filtrasi RO tersebut, mereka membutuhkan beberapa bahan kimia untuk membersihkan air agar menjadi fresh water. Lalu ada biaya perawatan. Di sini untuk biaya perawatan itu ada biaya pergantian elemen filter, biaya elemen membran, biaya pemeliharaan harian sistem. Nah, untuk pergantian elemen filter dan elemen membran ini dilakukan secara berkala. Jadi ada periode tertentunya. Untuk potensi biaya lain, di sini ada biaya pemeliharaan dan pergantian cartridge filter dan elemen membran. Nah, untuk ini juga tergantung pada frekuensi penggunaan dan kualitas air. Biayanya mungkin ratusan hingga ribuan dolar per tahun. Yang kedua, ada biaya bahan kimia, di mana agen kimia yang digunakan untuk pembersihan sistem dan anti kerak biasanya berharga ratusan dolar per tahunnya. Dan yang ketiga, ada biaya penyusutan dan pemeliharaan peralatan. Nah, untuk biaya penyusutan dan peralatan ini tidak terduga ya, jadi secara tiba-tiba. Itu juga bisa dikeluarkan oleh sebuah perusahaan atau sebuah pengusaha gitu untuk melakukan perawatan filtrasi RO. Selanjutnya ada teknologi filtrasi menggunakan ozon yang sebelumnya tadi kita bahas mengenai RO. Di sini ada sistem filtrasi yang menggunakan ozon. Mungkin teman-teman juga udah pernah mendengar ya untuk filtrasi ozon tuh ada di mana aja gitu. Yang mungkin teman-teman tahu ada juga beberapa di perusahaan atau penyediaan air minum atau mungkin isi ulang air minum kayak gitu teman-teman. Nah, untuk cara kerjanya untuk filtrasi ozon tersebut, pengolahan air ozon bekerja dengan melarutkan ozon ke dalam air. Nah, ozon juga dapat diproduksi melalui reaksi elektrolitik dan kimia, tetapi generator ozon UV dan listrik adalah yang paling umum untuk pengolahan air. Ozon yang dihasilkan kemudian dicampurkan dengan air atau udara yang ingin difilter. Pada titik ini, turbulensi dan gelembung tercipta untuk memastikan ozon bersentuhan dengan banyaknya mungkin kontaminan. Setelah bereaksi dengan kontaminan, ozon akan terurai kembali menjadi oksigen. Ini yang sesuai gambar, di sini ada ozon ya. Mesin ozonnya itu dia digunakan untuk memfiltrasi air sehingga menghasilkan air bersih dan air tersebut ditampung melalui storage tank.
Lanjut, untuk ozon sendiri ini ada kelebihan dan kekurangannya juga. Untuk kelebihannya di sini pertama dia efektif, terus bebas bahan kimia, prosesnya lebih cepat, dan dapat menghilangkan bakteri, virus, parasit, kekeruhan, serta rasa dan bau yang tidak enak. Namun untuk kekurangannya itu ada biaya yang tinggi, sulit untuk diangkut, dan potensi korosif dan mengalami toksisitas. Nah, kenapa sih sulit untuk diangkut? Karena biasanya peralatan ini besar teman-teman, jadi sulit untuk diangkut ke tempat satu ke tempat lainnya. Lanjut untuk biaya operasional dan perawatan tersendiri untuk, sistem filtrasi ozon ini, biaya operasionalnya sebenarnya hampir sama seperti, sistem RO pada sebelumnya gitu. Di mana biaya pergantian lampu UV itu dari merek ternama yang harus dipilihnya itu secara baik ya teman-teman. Jadi sehingga harganya juga lebih tinggi, tetapi juga bisa menawarkan umur pakai yang lebih lama dan kinerja yang lebih baik. Lalu ada juga biaya listrik, di mana sistem UV tersebut kan membutuhkan daya listrik untuk, beroperasi gitu. Tetapi umumnya konsumsi dayanya relatif kecil, jadi masih aman buat, penggunaan filtrasi UV tersebut. Untuk, biaya selanjutnya ada biaya perawatan. Di sini biaya perawatan itu dilakukan untuk biaya pembersihan rutin ya, yang, secara berkala, hampir sama seperti filtrasi RO pada sebelumnya. Kalau di UV tersebut pembersihannya diperlukan untuk menghilangkan endapan mineral atau kotoran yang dapat menghalangi sinar UV. Nah, ini juga, teknologi filtrasi menggunakan UV ya, yang tadi sudah dijelaskan juga. Untuk sebelum masuk ke sistem UV, air terlebih dahulu disaring untuk menghilangkan partikel besar yang dapat menghalangi efektivitas sinar UV. Langkah ini esensial untuk memastikan bahwa semua mikroorganisme terpapar secara langsung kepada sinar UV tanpa ada perlindungan dari partikel-partikel yang mengambang dalam air. Untuk penyaringannya, penyaringan awal ini juga membantu mengurangi kekeruhan, meningkatkan efisiensi transmisi sinar UV ke mikroorganisme. Selanjutnya, air yang telah disaring mengalir melalui reaktor dan terpapar oleh sinar UV dari lampu. Sinar UV ini merusak DNA mikroorganisme, menghentikan kemampuan mereka untuk berkembang biak dan menyebabkan penyakit. Proses ini terjadi pada tingkat molekuler dan sangat cepat, sehingga air dapat terus mengalir melalui sistem tanpa perlu berhenti atau lambat. Ini memungkinkan pengolahan air secara kontinu dan efisien. Lanjut, untuk kelebihan dan kekurangan sistem ultravioletnya, ada kelebihannya yaitu efektivitasnya tinggi, di mana teknologi UV terkenal dengan kemampuannya yang luar biasa dalam membunuh hingga 99,9% mikroorganisme berbahaya tanpa meninggalkan residu kimia. Yang kedua, ramah lingkungan, di mana sistem UV membutuhkan energi yang relatif rendah dibandingkan dengan metode pengolahan air konvensional lainnya. Dan yang ketiga, pemeliharaan yang mudah. Namun kekurangannya di sini terdapat tiga juga. Yang pertama itu tidak menghilangkan partikel padat dan kontaminan kimia, yang kedua membutuhkan air yang jernih, dan yang ketiga bergantung pada listrik. Oke, sekian dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya yang selanjutnya. Oke, terima kasih untuk Mbak Monik ya. Materi tentang UV-nya sangat membuka pola pikir kita ya. Boleh, silakan dilanjut untuk materi selanjutnya. Coach Ibrahim ya, silakan Coach. Oke, terima kasih Mas Teguh. Di sini saya sedikit menjabarkan. Sini saya dan teman-teman eh, ingin menjabarkan tentang materi kedua itu sistem emergensi air bersih untuk kondisi bencana alam dan keadaan darurat lainnya di pemukiman ya. Nah, di sini ada jenis-jenis bencana dan berikut dengan dampak-dampaknya ya. Di sini saya hanya mengambil dari lima bencana, yaitu yang pertama banjir. Dari segi kontaminasi, dia tuh dampak terhadap air bersihnya, kontaminasi sumur, sungai, dan sistem distribusi air oleh limbah, lumpur, dan bahan kimia. Lalu bisa menyebabkan air bersih menjadi langka atau tidak layak konsumsi. Selanjutnya untuk jenis bencana gempa bumi itu memiliki dampak kerusakan kerusakan jaringan pipa distribusi air dan infrastruktur pengolahan air. Lalu sama menyebabkan pencemaran sumber air jika jika pipa limbah bocor ke sumber air bersih. Lalu untuk jenis bencana letusan gunung berapi, abu vulkanik dapat mencemari sungai, danau, dan waduk. Lalu zat kimia berbahaya dari letusan itu bisa masuk ke sumber air. Lalu untuk jenis bencana tsunami di mana memiliki dampak air laut mencemari sumber air tawar atau intrusi air laut yang biasa disebut intrusi air laut atau dan infrastruktur air rusak parah.
di mana sumur dan sistem air permukaan menjadi tidak dapat digunakan. Lalu untuk bencana kebakaran hutan, yaitu untuk dampaknya abu dan bahan kimia dari kebakaran menjadi mencemari sumber air. Mohon maaf, abu dan bahan kimia dari kebakaran mencemari sumber air. Lalu erosi tanah meningkat, menyebabkan sedimentasi di sungai dan waduk. Dan selanjutnya ada sumber air menjadi tercemar dan menurunnya kualitasnya. Lalu untuk dampak terhadap kesehatan masyarakat itu sendiri, dia tuh ada penyakit yang ditularkan oleh kontaminasi air, yang dimana beberapa penyakit biasa diare itu biasanya untuk anak-anak ya, diare, kolera, tifus, hepatitis A dan hepatitis E dan disentri. Nah, penyakit-penyakit itu menyebar karena masyarakat terpaksa menggunakan air kotor untuk minum, masak, atau mencuci. Lalu ada dampak pada kesehatan kulit yang dimana bisa gatal-gatal, iritasi, infeksi jamur, atau kudis karena buruknya kebersihan akibat terbatasnya air untuk mandi atau mencuci. Lalu ada menurunnya hygiene dan sanitasi, yang dimana kurangnya air membuat masyarakat kesulitan mencuci tangan, pakaian, dan peralatan makan, menyebabkan penyebaran penyakit infeksi menjadi lebih cepat, terutama di pengungsian atau daerah padat penduduk. Selanjutnya dampaknya pada anak-anak dan lansia. Anak-anak dan lansia sangat rentan terhadap dehidrasi dan infeksi akibat air yang tercemar. Lalu bisa menyebabkan gizi buruk karena diare kronis atau infeksi lainnya. Lalu beban pada layanan kesehatan, di mana meningkatnya jumlah pasien karena penyakit terkait air terkontaminasi. Lalu rumah sakit dan puskesmas juga bisa kekurangan air bersih untuk pelayanan serta kekurangannya tenaga medis ya untuk melayani pasien yang bisa membludak. Lalu selanjutnya yang terakhir itu dampak psikologis, di mana rasa cemas, stres, dan frustasi akibat sulitnya mengakses air bersih, terutama dalam situasi darurat atau dalam pengungsian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas tentang teknologi dan peralatan sistem air bersih darurat. Yang pertama ada water bladder dan tangki portable. Water bladder adalah kantong fleksibel besar dari bahan tahan air dan dapat menampung air dalam jumlah besar. Sifatnya ini dapat dilipat, menjadikan ideal untuk kondisi darurat. Sedangkan tangki portable berbentuk kerangka, tangki yang ringan dan mudah dirakit. Lalu ada tablet desinfektan. Tablet desinfektan digunakan untuk membunuh patogen dalam air dan menjadikannya aman dikonsumsi. Satu tablet ini biasanya dapat mendesinfeksi sekitar 20-20 liter air. Lalu ada alat filtrasi darurat. Alat ini termasuk filter keramik, filter karbon aktif, alat penyaring bertekanan rendah, kayak Lifestyle, Dow Sawyer, dan sejenisnya, serta sistem reverse osmosis portable. Teknologi ini berfungsi untuk menghilangkan partikel, lumpur, serta mikroorganisme dari air permukaan. Selanjutnya saya akan membahas sumber air alternatif. Jadi kalau lagi ada bencana gitu tuh kita bisa ngambil dari air hujan atau sungai dan danau. Nah kalau air hujan itu biasa ditampung menggunakan talang dan drum plastik, kemudian disaring dan didesinfeksi sebelum digunakan, dan memerlukan sistem penampungan dan filtrasi sederhana. Lalu sungai dan danau sumber air ini melimpah tetapi rawan kontaminasi karena kan suka banyak orang kalau pakai sungai itu air-air sungai kayak buat mencuci atau buang air besar. Lalu diperlukan filtrasi dan inspeksi yang baik untuk menjamin kualitas. Next. Nah, di sini ada studi kasus penerapan sistem air bersih darurat. Jadi pada tsunami Aceh 2004, tanggal 26 Desember, Aceh itu dilanda gempa bumi besar dan tsunami yang menghancurkan sebagian besar wilayah pesisir, termasuk infrastruktur air bersih. Bencana ini menewaskan sekitar 230.000 orang dan menyebabkan kerusakan besar pada jaringan air bersih, sumur, instalasi PDAM, serta fasilitas sanitasi. Intervensi yang dilakukan itu distribusi tangki air portable, Palang Merah Indonesia dan internasional mendistribusikan 500 lebih tangki HDPE, kapasitasnya itu sekitar 500 liter. Dipasang di titik-titik pengungsian utama. Lalu pembangunan sumur bor darurat, UNICEF mengkoordinasikan pengeboran 150 sumur darurat, dilengkapi dengan pompa tangan dan sistem desinfeksi koordinasi. Lalu unit filtrasi air bergerak, MSF atau dokter lintas batas, memasang sekitar 20 unit filtrasi membran RO mampu memproduksi 10 liter per hari air bersih dari air payau. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, untuk selanjutnya saya Nanda ingin menjelaskan tentang strategi implementasi di pemukiman. Ini terkait dengan SOP logistik penanganan air bersih saat bencana, kolaborasi multi pihak, lalu juga ada simulasi sistem distribusi dan edukasi masyarakat. Selanjutnya, untuk SOP dan logistik penanganan air bersih dan saat bencana, perlu kita ketahui ya, kita harus membuat SOP terlebih dahulu terkait dengan penyusunan untuk memastikan alur penyaluran air bersih cepat dan tepat sasaran. Sebenarnya masih banyak ya SOP yang harus kita jelaskan, namun ini saya persingkat saja. Untuk yang pertama, kita meliputi identifikasi titik darurat air bersih, distribusi tangki air mobile dan kemasan, lalu juga sterilisasi air darurat seperti yang sudah dijelaskan tadi, seperti tablet klorin dan UV portable. Dan juga tidak lupa terkait logistik pendukung seperti pompa portable, jerigen, selang distribusi, dan kendaraan tangki pengangkut air bersihnya. Selanjutnya. Nah, terdapat juga kolaborasi multi pihak seperti BNBP, NGO, perusahaan swasta maupun masyarakat untuk pemerintah dan BNBP seperti koordinasi pusat, pemetaan lokasi dan regulasi distribusi. Untuk NGO bisa membantu terkait bantuan teknis, pendanaan, dan juga peralatan darurat. Untuk swasta biasanya kan kita ada CCR ya untuk penyediaan unit infiltrasi air dan mobil tangki. Lalu juga partisipasi dari warga atau komunitas di masyarakat seperti relawan lokal, sistem pelaporan kebutuhan air, dan juga pengawasan distribusinya. Selanjutnya, untuk simulasi sistem distribusi dan edukasi masyarakat, terkait simulasi sendiri, kita bisa melakukan latihan evakuasi dan pendirian stasiun air darurat untuk titik-titik rawan bencana alam, lalu juga uji jalur logistik air dan respon warga. Karena memang terkadang ketika ada bencana, sangat sulit untuk menyuplai komoditi pasokan komoditi terutama air bersih. Lalu juga edukasi masyarakat yang tidak kalah pentingnya seperti cara menyimpan mengelola air bersih, pencegahan penyakit akibat air tercemar seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, lalu juga peran warga dalam distribusi berbasis RT atau RW supaya pendistribusian semakin merata pada titik kritis pada daerah rawan bencana. Ya. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Oke, teman-teman, terima kasih. Sekarang ini giliran part saya untuk menjelaskan terkait model bisnis, sistem sewa alat, dan potensi di pasarnya itu seperti apa akan saya kupas ya, langsung di materi kali ini. Oke, Mbak Monik, minta supportnya kah untuk slide-nya? Ya, untuk konsep bisnis kita ini kita perumpamaan aja ya, namanya itu PT Ibra Jaya Foods Sejati. Jenis usaha kita ini penyewaan alat, alat rumah tangga, alat kebersihan, bangunan maupun pesta dan lain-lain. Jenis bisnis model bisnisnya ini kita sewa alat jangka pendek dan panjang, baik itu B2C dan B2B. Untuk B2C dan B2B nanti saya akan jelaskan lebih lanjut itu tuh modelan apa. Gas. Skema sewa alat B2C. B2C itu penyewaannya itu langsung ke individu. Contoh alatnya itu mesin potong rumput, bor listrik, alat fogging. Sistem sewanya itu bisa harian, mingguan, dengan deposit dan layanan antar. Untuk skema alat B2B, penyewaan itu ke perusahaan atau ke kontraktor. Contohnya itu seperti genset, scaffolding, alat ukur untuk proyek, sistem kontrak bulanan, sistemnya kontrak antara bulanan, bisa tahunan, atau bisa juga bundling dengan operator. Untuk target pasarnya sendiri, kita ada ke perumahan, alat rumah tangga dan kebersihan, apartemen, sewa alat hemat tempat, UMKM, mini modal beli alat, kontraktor kecil menengah, alat proyek jangka pendek. Bagi yang nanya B2C itu apa sih Bang? B2C itu business to consumer. B2B business to business. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, B2C lebih fokus ke perorangan, untuk B2B lebih penyewaannya ke perusahaan. Oke, lanjut. Kita ini proyeksikan keuntungannya dari modal awal, misal kita taruh 55 juta.
pendapatan bulanan sekitar 15 juta, biaya bulanan 3 sampai 5 juta, dan untuk kira-kira balik modalnya itu dalam 4-5 bulan. Ini bisnis yang sangat menguntungkan dan menggiurkan. Tantangannya itu apa sih Bang? Tantangannya itu kerusakan dan kehilangan alat itu sudah pasti. Solusinya seperti apa? Deposit dan kontrak, tanda tangan yang jelas di atas materai hitam dan putih harus jelas. Edukasi pasar, promosi dan demo, persaingan, solusinya pelayanan cepat, area khusus dan lain-lain. Peluang usaha, untuk peluang usaha sendiri itu ada trend sharing ekonomi dengan optimasikan efisiensi biaya, urbanisasi, minimnya ruang penyimpanan, digitalisasi, platform sewa online, ekspansinya kemana Bang? Ekspansinya antar instalasi dan operator. Sebagai penutup, sewa alat ini peluang besar dengan resiko yang cukup terkendali, cocok untuk pasar urban dan semi-urban, scalable dan berkelanjutan dengan manajemen yang baik. Tapi kembali lagi guys, yang namanya usaha itu pasti tidak selamanya untung. Kita pasti akan menemukan kerugian, tapi yang pasti kita harus semangat mengejar cita-cita, mengejar yang menjadi impian. Oke, terima kasih teman-teman semua. Saya undur diri dari materi saya maksudnya. Saya buka sesi kedua. Untuk sesi tanya jawab, saya buka 2 pertanyaan untuk bagi yang penanya. Sebelum saya tunjuk, silakan raise hand terlebih dahulu. Mas Teguh, mau nanya dong. Oh, silakan coach. Apapun saya pasti akan mainkan itu coach. Saya mau nanya tadi dulu yang barusan aja deh, tentang sistem sewa alat ya. Kan ada B2C sama B2B. Tadi kan udah dijelasin tuh bedanya apa. Coba bisa jelasin nggak contoh-contohnya tuh kayak gimana sih biar bisa sedikit kebayang gitu. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih untuk Abang Ibra ya. Pertanyaan yang sangat kritis sekali. Sepertinya tertarik dengan bisnis ini ya. Karena tadi sempat disinggung juga toh ada PT Ibra Jaya Food Sejati toh. Sorry, saya mau mengulangi apa mengulangi lagi untuk pertanyaannya itu bedanya sistem sewa alat B2C dan bisnis B2B. Kurang lebih seperti itu ya, Mas ya. Bukan Mas, bukan. Kan tadi Apa pertanyaannya? Mas Teguh kan tadi udah ngejelasin tuh bedanya B2C dan B2B. Tapi Mas Teguhnya Betul. sendiri kurang kayak ngasih contohnya kurang luas aja gitu loh. Maksudnya ada nggak contoh-contoh umumnya tentang B2B atau B2C gitu loh biar biar bisa kebayang gitu loh kalau misalnya kita mau bisnis milih sistem sewanya tuh mau B2C atau B2B gitu. Oh, jadi pengen lebih spesifik lah intinya begitu kan? Ya Iya Mas, tuh. contoh-contohnya Oh, juga gitu. oh siap kalau begitu mah mudah aja itu mah. Yang pertama itu bisnis B2C, bisnis to consumer. Artinya itu secara luas bisnis langsung menjual produk atau jasa kepada konsumen. Yaitu yang disebutkan di sini adalah perorangan. Contohnya apa Bang? Contohnya toko online yang menjual pakaian langsung ke pembeli. Netflix yang menjual layanan streaming langsung ke pengguna. Ciri khasnya itu transaksi cepat dan volume kecil. Fokus pada pengalaman konsumen, promosi melalui media sosial, iklan, dan lain-lain. Untuk B2, B, business to business, bisnis yang menjual produk atau jasa kepada bisnis lain, bukan langsung ke konsumen akhir. Contohnya, perusahaan alat berat menyewakan eksavator ke perusahaan konstruksi. Distributor yang menjual bahan baku ke pabrik. Ciri khasnya, transaksi bernilai besar dan jangka panjang, proses negosiasi yang lebih panjang, fokus pada efisiensi, kualitas, relasi antar perusahaan. Mungkin kurang lebih seperti itu, Coach Ibra. Mungkin ada lagi tambahan pertanyaan atau apa, silakan. Saya terbuka dengan tangan lebar. Oke, aman-aman Mas. Thank you Mas. Terima kasih, Bang Ibra. Kau paling andalan sekali ya. Silakan untuk pertanyaan kedua.
Adakah? Kalau gitu saya tunjuk ya. Mas Teguh, Siapa itu? aku mau tanya. Oh, Mbak Faliha ya. Ya, Ya, silakan Mbak Faliha. mau nanya terkait SOP sih, Mas. Kenapa sih penyusunan SOP itu penting dalam memastikan alur penyaluran air dalam penyaluran air bersih berjalan cepat dan tepat sasaran? Tidak salah ini materi yang disampaikan oleh Mbak Nanda ya. Iya, betul, Mas. Silakan Mbak Nanda, waktu dan tempat saya persilakan untuk menjawab dari pertanyaan Mbak Faliha. Ya, baik Mbak Vali, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk penyusunan SOP itu memang sangat penting ya, karena berfungsi sebagai pedoman standar kita dalam setiap tahapan penyaluran air bersih. Nah, mulai dari distribusinya sampai ke penerimaan oleh masyarakat. Nah, SOP ini juga membantu kita nih untuk mempercepat proses kerja, meminimalkan kesalahan, dan juga menghindari tumpang tindih tugas di lapangan. Plusnya juga memastikan bahwa air bersih tersalurkan sesuai dengan prioritas kebutuhan di lapangan terutama ketika pasca bencana. Nah, dengan SOP ini juga kita sebagai acuan untuk berkoordinasi dengan tim atau antar tim lintas departemen yang menjadikan lebih efektif sehingga juga penyaluran dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran, terutama dalam situasi darurat atau bencana alam. Begitu Mbak Fali, kurang lebihnya. Apakah sudah jelas Oke, Mbak Fali? thank you. Jelas, jelas, Kak. Thank you, Kak Nanda. Nah, Mbak Fali sudah cukup puas kah dengan jawabannya? Oh, sangat jelas. Oke, terima kasih Mbak Fali untuk pertanyaannya. Terima kasih untuk Mbak Nanda jawabannya. Sehubung dengan berakhirnya dan sudah selesainya pertanyaan dari Mbak Fali yang sudah dijawab oleh Mbak Nanda, maka dari itu mungkin sudah cukup saya sudahi saja untuk podcast kita kali ini ya teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman untuk yang meluangkan waktunya. Terima kasih juga buat teman-teman lah pokoknya yang udah meluangkan waktunya yang di hari libur ini, di weekend sore kali ini, yang dimana teman-teman harusnya berlibur, harusnya bertemu keluarga, baru mau jalan atau apa. Tapi teman-teman meluangkan waktu untuk kita bercengkrama di sini. Terima kasih teman-teman. Dan buat yang nonton podcast ini, mohon maaf bila dari kelompok satu ini kita ada kesalahan penyebutan dari materi yang telah disampaikan. Mohon maaf juga masih banyak kekurangan. Kedepannya nanti kita akan berusaha lebih baik lagi. Saya sebagai perwakilan dari kelompok satu, mungkin ada yang disampaikan sebelum saya menutup closing kali ini, teman-teman. Silakan dari Andrian ini, Andrian ini kayaknya nggak Cukup Mas, cukup. nggak semangat nggak sabar sekali pengen ngomong katanya. Silakan, Andrian. Cukup Coba Mas. keluarkan unek-uneknya. Ini untuk closing dulu. Andrian ada kah? Kata-kata hari ini, Cukup, Mas cukup. Adrian. Kata-kata dulu, Andrian. Jangan lupa nabung emas. Siap. Itu penting ya teman-teman ya untuk nabung emas ya. Karena untuk beberapa tahun ke depan ekonomi Indonesia tidak. Ya, terima kasih buat semuanya yang sudah menonton. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Saya ucapkan salam sehat buat semuanya. Jangan lupa olahraga ya.